أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu memuji Allah, alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan sholawat kepada Rasulullah, apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah yang menjadi fenomena di Indonesia adalah Islam tebang pilih. Yang menjadi fenomena adalah Islam tebang pilih. Apa itu Islam tebang pilih? Menganggap Islam itu hanya mengatur dalam bab ibadah saja. Urusan vaksin ada urusan sama Islam. Menganggap Islam itu hanya hubungan kita dengan Allah saja, politik tidak diatur gitu. Ini memang Islam tebang pilih. Yang lebih parah lagi, yang menguntungkan diurus, yang enggak menguntungkan dihalangi. Nah, ini bahaya itu. Islam tebang pilih. Jadi kalau kita beragama hanya memilih-milih saja, nah ini menjadi apa? Kita bertanya, kalau kita berislam hanya memilih-milih saja, yang cocok diambil, yang nggak cocok dibuang, Muslim atau tidak? Gitu. Jawabannya sederhana. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total, enggak ada yang dipilah-pilah. Setelah ayat itu, wala tattabi'u khutuwat syaiton. Kan kita juga paham isyarat ayat. Islam itu dua, tidak ada setengah Islam, tidak ada setengah batil, setengah batil, setengah hak batil. Tidak ada setengah Islam, nggak ada. Yang ada Islam, tidak Islam. Kenapa? Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwat syaitan. Kalau mau masuk Islam secara total, kalau nggak mau langkah setan. Jadi Islam tebang pilih langkah setan. Langkah setan. Ini kan bahaya. Oleh karena itu ada sebagian orang menyangka berislam tapi nggak Islam gitu kan. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Disangka berbuat benar tapi salah. Itu apa? Di antaranya Islamnya tebang pilih. Pilih-pilih aja. Tidak usah menafsirkan kemana-mana. Saya hanya menjelaskan Islam itu nggak boleh tebang pilih. Semuanya nggak boleh dipilah-pilah.
Jangan berpikir emang ada aturan syariat tentang vaksin gitu kan. Ada. Kenapa? Islam itu syamil, semuanya diatur gitu. Semuanya diatur. Sekali lagi yang bahaya adalah Islam tebang pilih. Saya sedang nyari filenya tapi nggak ketemu nih. Jadi nggak boleh Islam tebang pilih. Kenapa? Wala tattabi khutuwat syaitan. Kalau mau udkhulu fis silmi kafah. Kalau nggak mau langkah setan gitu. Gitu. Jadi kita ingin ibadah. Apa ibadah? Ibadah total kepada Allah. Apapun yang kita lakukan diusahakan bentuk ketaatan kepada Allah supaya kita mau supaya kita mau ibadah kepada Allah. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Total. Bani Israel Allah laknat karena apa? Karena mengamalkan Taurat setengah-setengah, mengimani Taurat setengah-setengah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Kalian mengimani Taurat setengah-setengah. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuraddu ila asyadil adzab. Jadi Allah laknat. Kenapa? Ya, masa Taurat diimani setengah doang gitu. Kemusyrikan dibiarkan. Apalagi mengatakan semua agama benar. Kalau semua agama benar Quran bubar dong. Kenapa? Kalau semua agama benar setan nganggur dong. Setan mau godain apa lagi kalau semua agama benar? Nah itu. Padahal ya nanti insya Allah kita bicara apa? Fikih setan gitu. Supaya kita ngerti setan itu gimana ngegoda. Tadi wala tattabi khutuwat setan. Kalau Islam tebang pilih langkah setan. Kemarin saya bicara tentang fikih logam mulia. Ada yang bertanya, Ustaz, bukankah kita ingin mensyariatkan ekonomi kita? Boleh dong membuat pasar dinar seperti di Depok itu. Kenapa kita salah? Kan kita ingin memerangi ekonomi yang riba. Saya bilang, saya sering mengatakan kepada mahasiswa di Tazkiyah, kalau Anda ingin mensyariatkan ekonomi Indonesia dan Anda tidak mau berpolitik, sama dengan mengukir di atas air. Mustahil. Jadi yang jadi masalah adalah ada sebagian kelompok pokoknya politik haram, pokoknya demokrasi haram, tapi ingin Indonesia tanpa riba. Saya bilang nih orang sampai gagak berbulu putih pun nggak akan mampu itu, atau dibalik sampai bangau berbulu hitam pun nggak akan. Kenapa? Saya kira ini nggak bisa Islam tebang pilih. Gitu. Makanya kalau Islamnya tebang pilih, ya yang tidak beriman juga senang. Apalagi Islamnya dicampur dengan Injil. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana seorang, nggak usah sebut namanya, udah ketahuan, seorang mengutip Injil dalam pembicaraannya. Saya bilang permasalahannya mengimani Injil yang sekarang adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Saya khawatir termasuk orang kafir. Kenapa? Masalahnya terlalu banyak pemalsuan dalam Injil. Gitu. Yang menarik lagi, Injil berbahasa Inggris, Indonesia, Arab. Padahal dalam terjemah itu banyak makna kata yang hilang. Gitu. Gak mungkin. Yang anehnya lagi, Nabi Isa orang Ibrani, bahasa Ibrani, Yahudi berbahasa Ibrani, Injilnya berbahasa Yunani. Nyambung gak? Kalau Rasulullah orang Arab, Qurannya bahasa Arab. Jadi dalam hal ini sekali lagi nggak bisa. Yaitu apalagi dicampur-campur. Masa Islam campur-campur kan nggak mungkin. Fikih lintas agama. Fikih itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Dalam Quran dan Sunnah itu Allah mengatakan kafir ke neraka. Wa atadna jahannam lil kafirina nuzula dalam surat Al-Kahfi.
Kami siapkan neraka jahanam bagi orang kafir. Yaitu apa? Tempat mereka tinggal gitu. Mau diapain lagi? Jadi dalam hal ini nggak bisa Islam tebang pilih. Apalagi mengimani halal dan haram diimani, halal diimani. Yaitu apa? Pemakan riba, ketua masyarakat ekonomi syariat. Gimana? Masa bahaya yang namanya Islam tebang pilih. Nah, jadi yang kita inginkan adalah Islam. Maka apa sih yang Anda inginkan? Saya kalau ditanya apa yang diinginkan, sederhana saya bilang. Saya ingin Indonesia itu mengamalkan Quran. Sederhana. Saya ingin Indonesia mengamalkan Quran. Sederhana. Jangan dilombakan aja gitu. Jangan di man ta'allamal Quran, ternyata hanya mempelajari bacaan Quran. Isinya amalkan gitu. Jadi ahlul Quran itu bukan yang menghafal Quran. Ahlul Quran itu apa? Mereka yang mengamalkan Quran. Jadi bukan hanya sekedar apa? Memahami, bukan hanya sekedar menghafal. Menghafal itu salah satu langkah. Hanya salah satu langkah saja. Nah, jadi bapak-bapak, ada ibu-ibu ya, bapak-bapak yang saya hormati. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang vaksin ya. Maksudnya gini, Islam itu mengatur segalanya. Urusan vaksin ada. Maka kenapa kita pelajari vaksin dari sisi fikih? Karena kita tidak ingin divaksin sakit nggak dapat pahala. Kemarin saya disiplin pakai masker, saya disiplin segalanya. Kena COVID, saya bilang yang begini yang dapat pahala. Yang nggak dapat pahala, nggak pernah disiplin pakai protokol kesehatan, kemudian kena COVID, nggak dapat pahala. Kenapa? Ya kan Allah nyuruh untuk menghindar dari penyakit menular. Kenapa dia nggak mau? Ketika kena nggak dapat pahala. Kenapa? Oh, nggak berusaha. Jadi pahala manusia itu terletak di mana? Di sisi usaha. Dan usahanya itu yang real, maksudnya usaha yang berdasarkan hubungan sebab akibat gitu. Seperti dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Zulkarnain. Tsumma atba'a sabab. Jadi pencegahan itu bukan dengan gini, ada beredar cara mencegah COVID, membaca Al-Qur'an, itu nggak bisa begitu. Mencegah COVID itu kenapa sih virus? Apa itu virus? Pelajari. Gimana bisa dilemahkan? Seperti ini, lakukan gitu. Ada misalkan Sambiloto, sebelum diumumkan teliti dulu, uji klinis dulu gitu. Jangan sampai diumumkan ternyata cuma kasus per kasus, nggak global. Saya bilang kalau Sambiloto itu benar mencegah itu yang namanya vaksin, bubarin Sinovac mahal-mahal, mendingan nanam Sambiloto aja udah. Itu Kistul Hindi, saya bilang itu kan cuma pelengkap. Kalau memang Kistul Hindi itu secara ilmiah terbukti, bubarkan Pfizer itu udah. Ngapain kita ngimpor-ngimpor gitu kan? Tapi masalahnya dalam syariat ini kalau mencegah itu dengan sesuatu yang sebab akibat gitu. Misalkan, kenapa sih pakai apa ya? Kalau dulu obat merah. Kenapa? Karena kalau ada bakteri, kalau bakterinya dibiarkan menjadi infeksi, dibunuh bakterinya, infeksinya hilang. Nah itu sebab akibat. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim sembuh nanti. Boleh. Kalau dalam pencegahan ya, dalam pengobatan beda lagi. Beda lagi gitu. Saya tidak ingin Islam sunnah salah arah. Sunnah salah arah ini berbahaya karena membuat Islam tidak agama ilmu. Bahaya sunnah salah arah.
bahaya sunnah salah arah. Pernah kita berbicara tentang ittiba. Kenapa Ibnu Taimiyah sendiri membagi hukum-hukumnya sampai mengatakan kalau dulu Rasulullah haji dari Madinah, yang sunnah itu bukan haji dari Madinah, haji dari tempat tinggalnya. Kalau dulu Rasulullah haji pakai unta, yang sunnah itu bukan haji pakai unta, haji dengan kendaraan di zamannya. Kalau dulu Rasulullah berobat dengan bekam, yang sunnah itu berobat dengan teknologi yang di zamannya, yang sesuai dengan ilmu, yaitu hubungan sebab akibat. Itu yang dianjurkan gitu. Jangan sampai pokoknya yang sunnah bekam, yang lain nggak sunnah. Ini masalah gitu. Kan kata Rasulullah, madu obat segala penyakit. Yang bisa disembuhkan oleh madu, yang nggak bisa ya nggak bisa juga gitu. Iya. Jadi dalam bukan hadisnya yang salah, memahami hadis yang bermasalah yang sering disampaikan. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, apakah Islam mengatur imunisasi? Ya. Permasalahannya bagaimana cara memahami ayat dan hadis. Kalau cara memahami ayat dan hadisnya dengan cara tersirat, bukan tersurat saja, Islam mengatur imunisasi. Tapi kalau memahami hadisnya hanya tersurat secara tekstual saja, nggak akan ada masalahnya imunisasi. Maka saya sering berbicara tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai sunnah yang dilakukan Rasul, sunnah yang diperintahkan Rasul, sunnah secara tekstual. Ini masalah tersendiri. Bahkan Islam itu agama ilmu. Dan Islam menerima seluruh penemuan yang bermanfaat untuk manusia. Disebutnya hikmah. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Yaitu apa? Hikmah adalah barang yang hilang dari kaum muslimin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalau menemukannya dia lebih berhak untuk mengambilnya gitu. Jadi jangan sampai wah ini bukan bagian dari Islam. Karena yang menemukannya orang barat. Enggak, selama bermanfaat itu juga kita berhak mengambilnya gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai ada nggak sadar sunnah salah arah. Yang lebih parah sunnah diarahkan. Pokoknya silahkan berbicara apapun, jangan menyentuh politik. Ya kalau tambah politik gimana? Ekonomi mau disyariatkan gitu. Akhirnya dari Allah. Kadang-kadang kami dizalimi. Ya iyalah dizalimi, nggak pernah mau berpolitik. Jadi jangan sampai politik itu kotor. Yang senang tuh PKI kalau politik itu kotor. Kenapa? Dia pengen berkuasa. Jadi bukan sampai wah politik itu ke neraka. Ya kalau begitu Abu Bakar ke neraka dong, orang dia kepala negara gitu. Oleh karena itu kadang-kadang saya berpikir ya kita tuh harus masuk akal lah. Masa akal kita nggak dipakai. Nah, muqaddimah. Yang tadi muqaddimah, ini juga muqaddimah. Ini realita di hadapan kita. Jangan disebut, oh ini konspirasi, saya nggak mau pakai protokol kesehatan. Ini konspirasi. Mau konspirasi nggak konspirasi, yang jelas banyak teman kita meninggal. Dan yang menarik, walau alam mungkin karena beritanya kurang atau gimana, kenapa COVID-19 ini di kalangan menengah ke atas? Kemungkinan tidak terekspos atau bagaimana? Ada orang membuat status, heran saya katanya, orang gila nggak ada yang kena COVID gitu. Apakah memang tidak ada atau kena nggak diberitakan gitu kan? Yang diberitakan tokoh-tokoh presiden, ada yang presiden kena, ada yang kena. Saya kadang-kadang bingung. Saya pernah ke Pulau Gelis di sini ya. Itu jaraknya itu buka pintu itu udah pintu orang ke depannya. Saking sempitnya itu. Pokoknya saya mikir waktu itu, ini kalau lockdown gimana ceritanya? Tidur aja gantian di rumah gitu. Tapi nggak ada beritanya kena COVID itu. Yang kena di komplek-komplek yang jaraknya. Saya ketika ke Garut saat Jumat pakai masker. Wow. Pas ke masjid nggak ada yang pakai masker satupun. Saya bilang ini nggak ada COVID, bagaimana? Akhirnya kita jadi orang aneh gitu.
Mau jaga jarak gimana orang sawu sufufakum. Jebret. Waduh, saya bilang gimana. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, namun ini adalah memang realita di hadapan kita. Jangan berbicara akhir zaman. Ini konspirasi akhir zaman, nggak usah protokol kesehatan. Nah, ini masalah. Sampai ada yang ketika keluarganya meninggal, dia mengatakan COVID itu nyata, saya baru kehilangan keluarga saya. Subhanallah. Yang sehat, yang nggak sehat, dia bertanya, Ustaz, pemain bola kenapa kena COVID? Katanya. Bingung juga kan? Yang olahraga tiap hari, kalau nggak olahraga duitnya itu hilang. Ya kan dia perlu latihan, mainnya 45 menit latihannya gitu kan. Kena juga. Tapi memang walau alam udah ada yang meninggal belum yang namanya kena COVID itu. Pemain bola ya. Yang jelas hadirin rahimakumullah, ini adalah realita di hadapan kita. Dalam bahasa fikihnya fikih waqi' ada di hadapan kita. Saya kehilangan beberapa teman. Mereka penghafal Quran, mereka para dai, subhanallah. Nah, yang kedua, dalam kondisi seperti ini syariat memerintahkan kita untuk berusaha. Al-akhdhu bil asbab atau akhdul asbab, ikhtiar. Baik dari sisi mengobati ataupun mencegah. Kan berobat boleh, tidak berobat. Berobat itu dianjurkan, tapi penyakitnya tidak menular. Kalau penyakitnya menular, wajib berobat. Kena jantung, nggak ada orang tertular penyakit jantung kan? Berarti boleh tidak berobat. Kalau kena penyakit menular, wajib berobat. Kenapa? Khawatir dia membuat orang lain sakit gitu. Nah, kenapa berusaha? Kan ada takdir. Masalahnya pahala kita dalam bab usaha, bukan dalam bab takdir. Jadi pahala yang Allah berikan kepada kita dalam bab apa? Bab usaha, bab yang kita lakukan. Wa qul i'malu, lakukan, kerjakan. Karena kita dihisab bima kanu ya'malun, atas segala yang dilakukan. Jadi masuk surga karena yang dilakukan, masuk neraka karena yang dilakukan. Jadi takdir nggak ada urusannya sama pahala. Di mana urusan pahala? Usaha. Usaha. Pakai masker, jaga jarak, kemudian protokol kesehatan. Itu usaha kita, niatkan karena sebentar lagi Rasulullah nyuruh. Berpahala. Kenapa? Daripada ditangkap genap ganjil Bogor kan. Ini Bogor lucu juga genap ganjilnya. Akan saya kembalikan. Lah tinggal muter aja kemana lagi kan. Di sini kembaliin lagi orang Bogor, putar-putar aja. Dikembalikan ke tempat asalnya, balik lagi muter-muter ya. Mau gimana ya. Ditangkap sana belok sini, tangkap sini muter aja daripada. Jadi lucu juga ya genap ganjil Bogor itu. Kalau Jakarta kan genap ganjil, jalan tertentu tidak boleh lewat gitu kan. Kalau Bogor genap ganjil se-Bogor, termasuk roda 2, apalagi roda 2 puter-puter aja terserah. Yang memang panik kayaknya. Nah, hadirin rahimakumullah, urgensi ihtisab. Nah ini penting. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu berharap pahala. Lihat, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kenapa puasa Ramadan? Saya beriman. Kenapa puasa Ramadan? Saya ihtisab, berharap pahala dari Allah. Dengan dua syarat tadi, beriman dan berharap pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Dosanya yang sudah lalu dimaafkan. Syaratnya ihtisab. Syaratnya ihtisab. Bahkan dalam bab menghindari bahaya kalau kena penyakit menular ada kalimat ihtisab juga, ihtisaban. Yaitu apa ihtisaban? Berharap pahala. Boleh dong kita berharap pahala, ada babnya ihtisab.
Ada orang meninggal, kita ihtisab berharap pahala dari musibah yang ada, dapat pahala. Makanya kalau orang Arab ada yang meninggal, nahtasibu indallahi maula azza wa jalla al-maghfur lah, kita berharap pahala dari musibah yang dialami gitu. Dapat pahala. Jangan sampai dapat musibah dapat dosa. Makanya tidak salah kalau kita berpikir ingin pahala. Kenapa? Karena kita ini nabung pahala di dunia untuk akhirat. Nabung pahala. Kecuali yang tidak ingin pahala. Ya susah kalau tidak ingin pahala. Siapa yang tidak ingin pahala? Mereka yang berencana mengadakan reuni di neraka. Memang keterlaluan gitu zaman sekarang ini. Nah, menentang azab. Tapi apakah dari dulu ada yang menentang azab? Ada, udah banyak gitu. Nah, wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka menjadikan Quran dan ancaman yang diancamkan sebagai main-main huzwa. Iya, dari itu. Nah, apa itu ihtisab? Ibnu Ashir mengatakan ihtisab ketika melakukan amal soleh berharap pahala, dan ketika ditimpa hal yang tidak diinginkan. Apa maknanya? Mencari pahala dan menggapainya dengan berserah diri dan sabar, atau dengan menggunakan segala jenis kebaikan dan melakukannya sesuai yang disyariatkan. Ihtisab, berharap pahala. Kenapa Anda divaksin? Nah, hari ini akan kita lihat. Saya ingin pahala. Kenapa? Karena hadis, karena ayat berpahala. Kenapa divaksin? Daripada kena denda saya vaksin, nggak dapat pahala itu. Pokoknya saya bertanya, mari kita bertanya kenapa Anda divaksin? Kenapa? Supaya amal kita bermanfaat di akhirat. Urgensi ihtisab. Pahala di sisi Allah bagi seorang mukmin yang kehilangan orang yang disayangi dari ahli dunia, kalau dia berharap pahala adalah surga. Jadi diberi surga. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena ia beriman dan karena berharap pahala, maka dosanya Allah yang terdahulu dihapus. Ada syarat berharap pahala. Ini sama. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala perkaranya, siap sampai pun satu suap yang ia berikan kepada istri, memberi nafkah kepada istri dengan harapan pahala karena melakukan perintah Allah, berpahala. Berpahala. Jadi makanya kadang-kadang kita tidak berpikir pahala. Dipikir pahala itu hanya ada dalam puasa, sholat, zakat, selesai. Wakaf dan yang lainnya. Sedekah. Padahal banyak sekali. Banyak sekali pos pahala. Bagaimana? Lakukan sesuai dengan arahan syariat gitu. Lakukan sesuai dengan arahan syariat. Maka kalau ditanya kenapa divaksin, jawabannya niatnya harus dengan yang berpotensi mendatangkan pahala. Kalau tidak, rugi, udah sakit gitu. Nah, makanya kita harus mengetahui fikih atau hukum tentang vaksin. Nah, kemudian sekarang satu-satu. Perintah berobat. Rasulullah bersabda kepada seseorang yang bertanya, boleh nggak berobat? Rasulullah bersabda, tadawu, berobatlah. Tadawu, berobatlah. Fa innallaha azza wa jalla lam yadha' da'an illa wadha'a lahu dawa'an ghairu da'in wahidin wa huwa al-haram. Hanya satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yaitu apa? Tua. Selain penyakit bisa. Nah, di sini ada dua makna. Tadawu, berobatlah. Para fuqaha mengatakan maknanya perintah untuk berobat secara tersurat. Secara tersirat perintah untuk mencari cara berobat. Bagaimana caranya? Sesuai dengan penemuan ilmu di zamannya masing-masing.
mau ilmu barat, mau ilmu timur, silahkan. Lakukan penelitian, ternyata terbukti, lakukan. Itu adalah akhdhu bil asbab. Mau dengan medis ala barat, mau dengan pengobatan ala timur, silahkan lakukan. Nah, tapi harus dibangun di atas sabab musabab, antara sebab dan akibat. Yang kedua, secara tersirat hadis ini menyebutkan harus ada orang yang pandai mencari obat, farmasi itu. Berarti kedokteran bagian dari Islam, farmasi bagian dari Islam. Jadi jangan dipisahkan. Kenapa? Nah, kan hadis ini secara tersirat memberi makna apa? Memberi makna apa? Cari obatnya. Lakukan penelitian tentang obat dari penyakit. Secara tersirat, hadis ini memerintahkan berobat dengan segala cara yang bisa mewujudkan tujuan berobat, yaitu sehat. Caranya terserah. Cara yang dimaksud bukan hanya sekedar cara yang ada di zaman Rasulullah SAW hidup, akan tetapi segala cara yang dapat menyembuhkan secara perhitungan manusia. Jadi segala cara yang menyudut perhitungan manusia adalah akan menyembuhkan atas izin Allah, adalah sunnah karena diperintahkan dengan tersirat dalam hadis ini. Jadi jangan sampai membatasi. Membatasinya bagaimana? Tibbun nabawi. Bagaimana? Habatus sauda, kistul hindi, apalagi saya bilang wah ini bahaya nih. Kenapa? Itu oke, tidak masalah. Membatasinya jadi masalah. Gitu. Membatasinya, nggak boleh. Kenapa? Umum, hadis ini umum. Jangan memusuhi ilmu. Gitu. Jangan memusuhi ilmu. Islam agama ilmu. Makanya penting di sini memahami bahwa ilmu apapun yang bermanfaat untuk Islam bagian dari Islam. Jangan sampai disembelih gara-gara istilah sunnah. Kita sepakat sunnah, tapi nggak boleh sunnah salah arah gitu. Hukum berobat bagi penyakit menular wajib. Tadi penyakit tidak menular. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sakit. Masalahnya kalau saya sakit, saya pingsan. Kalau saya pingsan, aurat saya terbuka, perempuan. Kemudian kata Rasulullah, mau saya doakan sembuh atau saya tidak doakan tapi masuk surga? Kalau tetap sakit, sabar, kamu masuk surga. Rasulullah nggak usah, saya mau sabar aja. Dia pengen masuk surga. Maksudnya ada pasti sabar masuk surga. Udahlah saya sabar aja Rasulullah. Tapi tolong kata dia, kalau saya pingsan jangan terlihat aurat saya. Akhirnya didoakan sama Rasulullah. Perempuan ini boleh tidak berobat. Yang kedua datang seorang buta. Rasulullah, saya doakan saya pengen sembuh. Gimana? Mau sabar atau mau saya doakan? Doakan Rasulullah. Oke. Rasulullah menyuruh mengajarkan dengan sebuah doa yang dijadikan dalil tawasul. Doa itu memang bertawasul. Nah, orang ini sembuh. Orang ini sembuh. Berarti boleh berobat, tidak berobat boleh dua-duanya. Tergantung situasi. Kalau berobat menambah keimanan, berobatlah. Kalau tidak berobat, sakit, tidak mengurangi keimanan, boleh tidak berobat. Yang tidak boleh tidak berobat tapi tidak tahan sakit kemudian jadi musyrik. Nah ini masalah. Maka kalau penyakitnya tidak menular boleh tidak berobat. Tapi kalau penyakit menular wajib berobat. Kenapa? Karena la dharar wa la dhirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain, nggak boleh. Makanya kena COVID cepat isolasi. Kenapa? Khawatir menjadi sebab orang lain kena gitu. Nah, kemudian perintah menjauhi penyakit menular jelas dalam hal ini.
larilah dari penderita penyakit juzam atau penyakit lepra seperti kalian lari dari singa. Oke, ini penyakit lepra, makanya memahami hadis jangan tersirat. Apa maksudnya lepra? Penyakit menular. Berarti jauhi penyakit menular gitu. Apapun jenis penyakitnya, selama ia menular maka kita wajib menghindarinya. Jadi wajib menghindari, wajib menjaga orang lain terpapar, dua gitu. Jadi ini kan menghindari. Di hadis lain disuruh menghindari. Idza sami'tum bit-ta'un, kalau kalian mendengar ada ta'un, wabah di sebuah tempat, jangan ke situ, hindari gitu. Berarti yang diperintahkan bukan jangan masuk ke daerah yang ada ta'unnya, yang diperintahkan lakukan segala cara untuk menghindari dari penyakit menular. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkumpul, genap ganjil. Jadi jangan terpaku, kan Rasulullah cuman ta'un, kan Rasulullah jangan masuk. Makanya maknanya harus tersirat, tidak tersurat saja. Jadi kenapa masuk pakai masker? Kan dua hadis tadi. Kenapa begini? Kan dua hadis tadi gitu. Berarti usaha kita harapkan mendapat pahala. Perintah isolasi ketika diketahui terpapar penyakit. Kalau kalian tahu, kalau kalian berada di satu tempat dan terjadi wabah di tempat tersebut, jangan keluar. Maksudnya jangan menjadi orang lain sebab kena gitu. Maksudnya kalau terpapar COVID-19 cepat isolasi, kalau terpapar COVID-19 cepat berobat supaya tidak menjadi sebab penularan. Nah, kalau dilihat kayaknya banyak juga nih pahalanya. Kemarin ada yang nanya gini, Ustadz boleh nggak? Saya sudah protokol kesehatan ketat sekali, saya kena Ustadz katanya. Terus ketika kena, saya mengatakan dalam hati, Alhamdulillah takdir Allah saya kena. Boleh nggak? Emang yang namanya sabar itu tingkatan paling tinggi, Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mah tingkatan pertama. Ada kedua, ketiga. Namun yang paling tinggi adalah alhamdulillah, ridho terhadap takdir Allah. Tingkatan tertinggi sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata nggak jadi, nggak berhasil. Alhamdulillah, Allah Maha tahu kapan kita mendapatkan yang kita inginkan. Alhamdulillah, Allah Maha tahu. Kalau sudah kita berusaha sekuat tenaga masih kemudian gagal, kita tahu Allah memiliki rencana yang lebih hebat. Makanya kita berpikir situasi apapun kita mikir kira-kira kalau jadi pahala gimana? Kita konversi jadi pahala. Nah, cara pencegahan. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Cara pencegahan itu dengan cara hubungan sebab akibat yang difahami manusia. Yang heran di Indonesia, Sinovac, Pfizer melalui 3 tahapan. Dipermasalahan karena tahapannya belum selesai. Giliran Kistul Hindi nggak pakai tahapan-tahapan. Saya bilang Kistul Hindi silahkan, tapi yang utama bukan Kistul Hindi, hanya pendamping pelengkap saja. Kenapa? Kalau diteliti dan terbukti sangat efektif, 100% efektif, lakukan. Jangan sampai insya Allah itu pakai usaha. Jangan sampai udah nggak bawa SIM, mana nih kita nggak bawa SIM, kita bertawakal sama Allah, ayo kita jalan, nggak boleh. Kemudian ngebut, kemudian tawakal Allah, kita ngebut aja. Ya gimana tawakal Allah kita ngebut aja. Sebab akibat dulu dilakukan. Nggak pakai, katakanlah nggak pakai safety belt, kita tawakal ya nggak usah pakai. Nggak pakai dulu baru tawakal. Hadis yang sama-sama kita hafal, ikilha fatawakal Allah, ikat dulu baru tawakal. Jadi usaha dulu gitu nam. Alhamdulillah ruqyah tadi ada di Depok ada. Vaksin
dengan baca Quran, saya lupa namanya, disebutkan itu pelengkap silahkan. Tapi yang paling utama adalah secara ilmiah, baik medis barat atau timur terserah lah. Yang jelas lakukan dulu penelitian. Jangan sampai baru satu orang, ternyata baru satu orang. Padahal Sinovac berapa? Ada yang sampai ribuan kan sampelnya itu. Nah, Sinovac dipermasalahkan karena sampelnya, karena langkah-langkahnya. Giliran Kistul Hindi nggak dipermasalahkan. Kan ini hadis Rasulullah, hadisnya sahih. Saya khawatir masalah memahami. Kemudian kondisi darurat dalam pandemi mengharuskan apa? Langkah-langkahnya tidak sempurna. Kenapa? Masyaqqah tajlibut taisir. Dalam keadaan sulit jadi mudah. Yang kedua, mana yang lebih besar bahayanya? Dipotong proses penelitiannya atau ditunggu proses penelitiannya dan wabah sudah kemana-mana. Dan yang menarik, WHO mengumumkan dunia dalam keadaan jumlah menurun, kecuali Indonesia jumlah naik. Yang lebih menarik lagi, masalah kasus politik yang lebih menarik. Ada seorang dari Gerindra dari Jakarta Timur mengatakan Anies Baswedan gagal dalam menangani COVID-19, sebaiknya mundur. Terus saya bilang kalau presidennya gimana? Dengan logika yang sama kadang-kadang subhanallah. Ya kita atasi dululah masalah ini, jangan sampai digunakan untuk itu dan ini kan. Giliran banjir di mana-mana, di Semarang, di Jawa Tengah banjir, Ganjar nggak disuruh turun. Giliran banjir di Jakarta suruh turun. Sekarang hujan besar nggak banjir-banjir, nggak ada juga yang muji itu orang. Jadi berita positifnya cuma satu, Anies positif COVID, yang lainnya nggak ada. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi jangan dibawa ke masalah politik, ini masalah kemanusiaan. Jadi dalam hal ini ada kondisi darurat. Kenapa begini? Mana yang lebih bahaya? Disuntik sekarang atau dibiarkan sampai penelitian sempurna? Karena darurat lah, masyaqqah tajlibut taisir. Sudah situasi yang memaksa. Nah, sekarang hukum imunisasi dengan vaksin COVID-19. Saya lihat Bapak Wakil Presiden, yang kita juga kadang-kadang bingung ya, di mana Pak Wakil Presidennya. Kemarin muncul, alhamdulillah. Beliau mengatakan meminta kepada MUI untuk memfatwakan wajib vaksin. MUI-nya nggak mau. MUI-nya nggak mau. Kenapa? Karena secara umum syariat sangat menganjurkan imunisasi dengan vaksin COVID-19 dengan syaratnya terpenuhi enggak? Lihat, pertama, adanya kepastian tentang bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan vaksinasi COVID-19. Bahaya. Pasti enggak? Wah, ini kalau nggak divaksin bahaya, lakukan. Yang kedua, halal. Ya gini, kalau otoritas setempat mengatakan halal, pihak resmi, kita nggak disuruh lagi untuk halal tidak halal, halal sudah. Tapi mungkin bohong, urusan dia. Ya kan dia yang mengeluarkan, dia yang punya otoritas, urusan dia. Ini begini nggak usah. Kalau sudah memfatwakan halal, halal selesai. Kita nggak tahu. Nah, hukum bidzawahir. Yang ketiga, adanya kemanjuran. Wallahu alam tepat atau tidak, kemanjuran adalah efikasi atau efek. Saya pernah Ustaz, beda antara efikasi dengan efektivitas. Ya udahlah, kalaupun beda nggak terlalu berpengaruh maknanya ya. Vaksin yang mencapai derajat dugaan kuat, adzan ar-rajih, hampir mendekati pasti gitu, bahwa kalau divaksin tidak kena apa? COVID. Nah, saya ingin ingatkan, tadi judulnya imunisasi dengan vaksin COVID-19 ya, bukan dengan Sinovac tanpa merek. Kalau Sinovac nanti lain lagi. Adanya keamanan sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Aman. Yang kelima,
yang divaksin tidak mempunyai penyakit yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti ada 14 penyakit yang kalau 5 ini terpenuhi syaratnya dengan jujur, sangat dianjurkan. Kenapa sih? Nggak sampai derajat wajib. Ya yang namanya muamalat jarang kalimat wajib. Kecuali kalau memang dalam sisi menghindari bahaya. Kalau memang dipastikan bahaya tidak divaksin dengan syarat 5 ini, bisa jadi sampai derajat wajib. Kalau tidak ada obat lain kecuali ini, bisa jadi sampai derajat wajib. Tapi kalau masih ada yang lain, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Ya sekarang silahkan lihat. Ini kan baru fikih nusus. Bagaimana dengan Sinovac? 1, terpenuhi atau tidak? Masalahnya bisa dengan tidak divaksin. Lain lagi, berarti kan masih ada alternatif lain. 2, sudah terpenuhi. 3, 65,3% tidak terpenuhi. 4, keamanan, katanya aman. Sampai kepala selebriti juga ikut di Allah alam ya. Kenapa yang dicontoh itu selebriti? Bingung saya. Kalau contohnya selebriti, saya khawatir nanti reuninya di mana gitu. Harusnya kan apa? Jangan yang udah sepuh lah, ustadz muda gitu kan. Siapa kayak gitu kan? Supaya nyontohnya ke ulamanya gitu. Jangan ya ini pelaku pezinahan berapa tahun yang lalu jadi contoh. Ya pantas yang begitu yang dicontoh ya Indonesia rusak gitu. Kan pernah ada seorang yang dipastikan melakukan perzinahan sampai dihukum, sekarang jadi contoh, lupa itu perzinahan. Allahu Akbar. Kalau 5 hal ini terpenuhi, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau tidak ada obat lain kecuali vaksin, bisa jadi wajib gitu. Asal 5 ini terpenuhi. Nah ini 14 penyakit yang tidak boleh divaksin. Di sini ada gula ya, nomor 11, 12 penderita diabetes. 13, 14. Nah, kemudian bagaimana hukum nah sekarang ada vaksin tapi efektivitasnya rendah. Dibolehkan. Tadi kan sangat dianjurkan, ini dibolehkan. Kok dibolehkan? Begini, sebagai usaha boleh saja selama tidak membahayakan. Tidak menimbulkan bahaya. Maka derajatnya boleh. Tidak sampai wajib, tidak sampai sangat dianjurkan, boleh. Nah sekarang Sinovac kan ini kondisinya. Secara efektivitas kurang. Aman katanya iya. Ya kita yakini aja iya. Kenapa? Ya kita hanya bisa menerima berita resmi gitu. Oke. Berarti hanya derajat dibolehkan, tidak sampai diharamkan. Bagaimana kalau menimbulkan bahaya? Ya nggak boleh. Kalau menimbulkan bahaya haram. Kenapa? Nggak boleh menimbulkan bahaya. Kalau terbuat dari unsur babi dan tidak efektif, nggak boleh. Udah tidak efektif unsur babi, nggak boleh. Nah selanjutnya bagaimana sangat efektif mendekati pasti tapi tidak halal. Kondisinya kalau dipastikan katakanlah 95% efektivitasnya dan dalam kondisi tidak divaksin berbahaya, menjadi boleh. Loh, kenapa kan haram? Ada unsur babi, bukan ada babi ya, ada unsur. Saya melihat tulisannya itu ada unsur babi. Bukan ada daging babinya ya, ada unsur babi. Nah, permasalahan kenapa? Kalau seandainya seperti ini, misalkan ada
pemerintah Sinovac, ada swasta menyediakan. Kemudian tapi tidak halal, namun efektivitasnya tinggi. Ini tidak masuk dalam dua haram. Haram besar, haram kecil. Apa haram besar? Misalkan terpapar COVID, atau haram besar bisa menimbulkan kematian karena COVID. Haram kecilnya ada unsur babi, maka dalam kondisi tadi kalau tidak divaksin berbahaya dan ada yang efektif, di sini kondisinya darurat. Seperti dulu vaksin meningitis, dari vaksin yang terdapat unsur babi, sekarang udah nggak ada, udah halal. Dulu kan belum halal, terpaksa darurat dipakai gitu. Jadi jannemakumullah. Nah, fatwa antara fikih nusus dan fikih tanzil. Apa fikih nusus tadi? Kalau begini fikih nusus. Sedangkan fikih tanzilnya bagaimana Sinovac, bagaimana Pfizer, bagaimana yang lainnya? Itu fikih tanzil. Maka ini masalah menakar bahaya, menakar efektivitas, menakar halal dan haram. Kalau dari sisi fikihnya tadi, kalau begini. Nah, jadi kesimpulannya silahkan menilai diri sendiri saja. Kemudian adabnya tadi sudah, 1, melakukan usaha agar tidak terpapar secara sebab akibat, hanya usaha manusia dan usaha kita dalam usaha kita berpahala, hasil urusan Allah. Yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, yang keempat imani takdir. Imani takdir. Udah berusaha, sehat, takdir kita sehat. Jadi bukan gara-gara usaha kita, bukan. Yang kedua, sudah berusaha, sudah berdoa, bertawakal, masih kena juga takdir. Kan takdir itu ada 2, yang baik dan buruk. Nah, saya kini untuk kesempatan kali ini sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu yang Allah inginkan dari kita adalah apa? Berusaha sesuai dengan arahan syariat. Jangan tinggalkan kehidupan ini, jangan tinggalkan apa yang kita lakukan tanpa niat. Dengan niat tersebut ada harapan pahala untuk akhirat kita yang disebut ihtisab. Saya kini kalau ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan bisa dijawab.